Majid. Siapa orang di dunia ini yang berjasa di dunia ini yang disebut namanya oleh orang yang telah ruku, sujud dan tidak batal wudu? Tidak ada orang mau ikut pilkada itu, apalagi capres itu kalau tidak punya duit triliunan tidak bisa. Dia buat spanduknya aja berapa untuk mengenalkan wajahnya itu. Belum kalau disobek sama orang itu. Terus dibuang mukanya separuh itu. Masya Allah. Ini tidak kelihatan orangnya, didoakan setiap saat. Maka kita mengambil contoh keteladanan Nabi Muhammad SAW ini, bahwa kalau kita beramal itu pasti Allah itu akan memberikan balasannya yang terbaik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah kebaikan itu kecuali Allah jawab juga dengan kebaikan yang lebih dari kebaikan yang kita buat. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam perjalanan Nabi Muhammad ini. Nanti saya akan jelaskan lagi contohnya bagaimana keluarganya, umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu menghadapi generasi milenial ini. Itu diingatkan generasi milenial itu sebelum dia masuk akil balik. Seperti contoh umpamanya, dan kita perhatikan hadis ini yang saya bacakan ini ada di kitab Riyadhus Shalihin di bab muraqabah. Nabi mengingatkan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Abbas ini saudara sepupunya Nabi. Karena Abbas radhiyallahu anhu itu pamannya Nabi. Waktu Abdullah ibn Abbas meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan hadis ini derajatnya hasan. Katanya Abdullah ibn Abbas, an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yaum. Aku ini pernah dibonceng di belakangnya Nabi pada satu hari. Faqala, kemudian Nabi itu menyampaikan sabda. Apa yang disampaikan kepada gulam ini? Gulam ini itu pemahamannya orang yang akan menginjak dewasa, tapi umurnya itu antara 5 sampai 9 tahun. So kalau sudah 10, itu nanti saya bacakan hadis itu untuk keluarga kita ini. Kalau sudah 10 anak kita itu tidak boleh kita tinggalkan. Kalau dia sudah tidak meninggalkan sholat itu harus dikawal terus. Nah dia sebut gulam, ya gulam, inni wa'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil, atau wahai anak yang akan menginjak dewasa, inni wa'allimuka kalimatin. Aku akan ajarkan kepada kamu kalimat yang sangat penting. Dan coba suasana ini penting. Kalau kita jadi orang tua itu, kalau ngajari anak kita itu, ajak dulu dia jalan-jalan, dibuat dia senang. Dia dibonceng dulu pakai unta gitu. Kalau kita punya mobil, ajak dulu muter-muter di jalan, kami terus berhenti di alun-alun atau di sebuah kebun, terus kita, nak, Bapak mau ngasih tahu kepada kamu masalah yang penting. Seperti Nabi menyampaikan. Apa yang disampaikan? Ihfadillaha yahfadka. Jaga Allah, nanti Allah akan jaga kamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jaga Allah, nanti Allah selalu ada di depan kamu. Artinya jangan tinggalkan nanti ibadah sholat itu. Karena itu adalah perjumpaan hamba dengan kholiknya yang paling dekat, terutama ketika dia sujud. Jaga itu. Nanti Allah akan jaga kamu. Intang surullah yang surku. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta kepada Allah. Makanya ketika ada orang
Pemimpin yang dolim di zamannya Nabi itu, Nabi ini pernah didatangin sahabat, ya Rasulullah, beri aku pekerjaan, karena dia minta. Terus Nabi bersabda, hendaklah kamu bersabar. Nanti setelah kepemimpinanku ini, kamu akan menyaksikan banyak pemimpin itu yang mementingkan dirinya sendiri. Tapi tetap kamu taati. Cuma kalau kamu minta sama Allah, katanya. Jangan minta sama pemimpinnya itu. Nah, jadi Nabi sudah memberi bekal kepada calon milenial ini. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Apa karena kamu sakit? Sholat dulu 2 rakaat, berzikir, minta kepada Allah karena Allah yang bisa menyembuhkan. Asbab Allah menolong kita, kita akan ditemukan dengan orang yang bisa memberi petunjuk. Oh ini loh obatnya. Lalu kita sembuh. Mengalami kesulitan, ternyata ada orang yang siap membantu kita. Siapa yang mengantarkan orang baik sama kita itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, katanya Nabi lagi. Ini masalah tauhid ini. Kalau tadi masalah ibadah, masalah kehidupan, ini masalah tauhid. Supaya dalam perjalanan hidup kita ini tidak ragu. Apa yang diingatkan Nabi? Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahallahu lak. Ingatlah, seandainya manusia di dunia ini semua berkumpul jadi satu untuk memberikan manfaat atas kamu dengan sesuatu, maka tidak mungkin manfaat itu sampai kepadamu kecuali sesuatu yang dimaksud tadi sudah ditetapkan oleh Allah di Laul Mahfuz bahwa itu akan menjadi manfaat buat kamu. Tidak mungkin. Walau ijtama'at ayyadurruka bisyai'in walau ijtama'at ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahallahu alaika. Seandainya manusia ini juga berkumpul untuk memberikan bahaya kepada kamu dalam perjalanan hidup, maka bahaya yang diciptakan oleh manusia itu tidak mungkin terjadi kecuali sesuatu yang akan menimpa kamu itu sudah termaktub di Laul Mahfuz. Lalu Nabi mengingatkan yang terakhir, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Karena pena itu telah diangkat dan lembaran-lembaran itu sudah kering. Jadi kita ini sudah selesai perencanaannya oleh Allah itu, kita sudah selesai. Makanya Nabi mengingatkan kepada generasi yang sudah milenial, yang sudah berjalan di permukaan bumi ini, karena dia sudah memasuki umurnya lebih dari 10 tahun. Antara 13 sampai 15 tahun. Kepada siapa Nabi mengingatkan? Kepada Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ini iparnya Nabi. Tapi bagaimana suasana Nabi ketika memberi peringatan atau memberi pelajaran akhlak kepada generasi milenial ini? Nabi memegang dulu pundaknya. Katanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua pundakku lalu dia bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil wa udda nafsaka min ahlil qubur. Jadilah kamu orang hidup di dunia ini sebagai generasi milenial seperti orang asing. Walaupun kamu ini bisa kemana-mana, kamu itu loh tetap orang asing, bukan penduduk negeri ini. Jangan terlalu bangga-bangga dengan apa kehidupan dunia. Jangan terlalu panjang angan-angan di dalam hidup ini. Karena kamu orang asing, bukan penduduk negeri. Atau kamu kalau tidak sampai menjadi orang asing,
Kamu ini adalah orang yang sedang pergi ke tempat yang jauh, mengembara. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Dari itu siapkan diri kamu itu untuk menjadi penghuni kubur. Karena hidup yang kekal dan abadi itu nanti di akhirat. Jadi generasi milenial seperti Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ini sudah diingatkan oleh Nabi. Maka apa katanya Abdullah ibn Umar? Wa kana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu yaqul, setelah mendengar nasihat dari Nabi, orang yang sudah masuk pada generasi milenial ini, lalu dia berkata, "Idza amsaita wala tantadiris sabah." Kalau kamu ada, wahai generasi muda, kalau kamu ada di waktu sore, jangan kamu katakan besok saja saya kerjakan itu pekerjaan. Selesaikan waktu sore, karena kita tidak tahu waktu pagi besok itu milik kita atau bukan sudah milik kita. Wa idza asbahta wala tantadiril masa. Kalau kamu ada di waktu pagi, jangan kamu katakan nanti saya kerjakan waktu sore. Sehatika lima radika. Ambil waktu sehat kamu sebelum datangnya waktu sakit. Bergiat-giat, bersungguh-sungguh di dalam beribadah, menjalankan ketaatan, menyelesaikan semua pekerjaan kita sebagai orang yang punya profesi yang mendapatkan penghargaan di sebuah lembaga pekerjaan yang bermanfaat buat orang banyak. Kita harus bersungguh-sungguh. Tapi kita ini mesti ada waktu sakit. Walaupun tidak pernah sakit waktu milenial, kalau sudah umurnya 50 ke atas, semua penyakit datang sebagai takdir. Ada yang kena gula, ada yang jantung, ada yang liver, ada yang pendengaran berkurang, ada yang penglihatan sudah kabur. Semua datang itu. Tapi jangan ditunggu itu datang lalu mau bertobat. Nanti dia tidak bisa baca Quran karena sudah kabur. Waktu mudahnya itu dipakai. Sehati kelima rodik. Ambil waktu sehat kamu sebelum datangnya waktu sakit. Ini nasihatnya orang milenial kepada sesamanya ketika mendapatkan peringatan supaya berakhlakul karim seperti Nabi. Wahayati kelimautika, dan ambil waktu hidup kamu sebelum datang waktu mati. Karena kalau sudah mati terputus semua kelezatan hidup ini. Dan terputus amal kita kecuali apa yang sudah kita amalkan waktu kita berumur milenial yang produktif itu untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini suasana keluarga Nabi ini itu seperti itu. Nah, sekarang kita ini umatnya Nabi yang terakhir ini. Bagaimana suasana kita itu menghadirkan milenial yang handal, yang bisa menghadapi zamannya. Bagaimana kita bisa menghadapi zamannya? Maka Nabi mengingatkan, tugas utama seorang bapak yang menjadi kepala rumah tangga itu difirmankan di dalam surat Toha ayat 132, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-shalah. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan ahlaka, keluargamu itu, yaitu istri dan anak-anakmu, bis-shalah, untuk menegakkan sholat. Wastabir 'alaiha, dan hendaklah bersabar ketika memerintah dan bersabar juga ketika menegakkan sholat itu. Karena kita sibuk dengan dunia ini. Tapi apa jaminan Allah? Karena nanti banyak orang tidak mau sholat tepat waktunya karena pekerjaan belum selesai. Dibuat perencanaan yang bagus. Jam 11 sudah betul-betul semua pekerjaan diberhentikan karena persiapan sholat zuhur. Jam 2 pekerjaan sudah selesai karena persiapan kita sholat asar. Kalau disiplin semua pekerjaan itu selesai. Karena Allah mengatakan, la nas'aluka rizqa. Kami ini loh tidak minta bagian rezeki dari usaha yang kamu usahakan itu. Nahnu narzuquka. Kami loh yang menjamin rezeki kamu itu. Bukan pekerjaan kamu. Kami yang menjamin. Sholat itu loh yang menjamin.
Wal akibatul littaqwa, dan akhir perjalanan hidup ini bekalnya itu bagi orang bertakwa saja. Kalau tidak bertakwa ditinggal semua ini dunia. Makanya dalam hadis itu disebutkan yatba'ul mayyitu salatun, yang mengiringi mayit itu 3. Maluhu, amaluhu, wa ahluhu. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Yarji'u ithnani wa yabqa wahid. Yang 2 nanti setelah mayat itu dikubur, balik lagi ke rumahnya. Siapa yang balik? Keluarganya balik, kekayaannya balik. Kalau dia dibawa keluarganya pakai mobil, mobilnya diparkir lagi, tidak ikut masuk ke dalam. Yang masuk ke liang lahat itu amalnya. Lah amal ini harus diterima oleh Allah, bukan hasilnya. Karena semua yang dihasilkan oleh kita ini akan ditinggal. Maka umatnya Nabi Muhammad SAW itu menyiapkan generasi milenial ini di rumahnya, yaitu menegakkan sholat. Lalu saya bacakan satu hadis yang terakhir. Nabi SAW bersabda, muru auladakum idza balagu sab'an. Biasakan anak-anak kamu itu, perintahkan anak-anak kamu itu menegakkan sholat kalau umurnya 7 tahun. Jadi kalau sudah punya anak umur 7 tahun, itu ibunya, kalau dia lagi bekerja, dia harus ada orang yang diberi amanat di rumahnya. Barangkali anaknya masih main kelereng, itu harus dicari. Kalau sudah ada tarhim di masjid, berarti sebentar lagi adzan, 6 menit lagi adzan, itu anak mesti dicari itu. Dicari, itu penting itu. Kalau main layangan dicari. Kalau lagi main HP kasih tahu sebentar lagi ya, siap-siap kamu sudah. Ini jam 11, 15 menit lagi adzan zuhur. Sudah mulai ambil wudu. Sholat sama mama saja di rumah dulu. Karena bapaknya lagi di luar ruangan, di luar rumah, karena dia mencari nafkah. Tapi bagaimana kalau umurnya 10 tahun? Fadribuhum 'alaiha idza balagu asran. Mulai kamu pukul anak kamu itu dengan pukulan yang tidak menyakitkan supaya ada rasa takut. Kalau umurnya 10 tahun, belum punya kebiasaan sholat 5 waktu. Kenapa? Takut nanti dia dikejar keinginan nafsunya. Sebab kita ini pernah umurnya 10 tahun sampai 12 tahun itu aktif-aktifnya untuk mencari pasangan hidup. Mulai dia tertarik dengan lawan jenis. Mulai dia senang kalau dikasih tahu, itu perempuan tuh suka sama kamu itu. Masa iya? Iya. Senang dia. Mulai itu sudah. Mulai dia bersoleh. Orang perempuan juga sudah mulai dia memperhatikan rambutnya, wajahnya. Orang laki juga sudah mulai memperhatikan baju yang dia pakai. Kalau dia lebih tertarik kepada mengumbar nafsunya ini, sholatnya akan ditinggal. Nanti tua-tua dia baru ingat itu. Allah kalau ingat. Kalau udah ingat ya sudah nyesal. Wafarriku fil madroji'i. Dan tempat tinggal dia itu di rumah harus dipisahkan sudah kalau umurnya 10 tahun. Supaya dia tidak terbiasa berkumpul laki dengan perempuan. Di rumahnya dimulai dididik. Untuk tidak seenaknya berkumpul antara laki dengan perempuan. Supaya selamat. Karena kita ingin punya anak ini semua selamat. Dan ini yang diminta oleh Allah dan yang diminta oleh Nabi supaya generasi milenial itu disiapkan dari rumah-rumah kita. Maka kalau ini yang dijalankan oleh kita sama dengan perjuangannya Nabi Allah Ibrahim. Mengantarkan keluarganya dari Palestina ke Mekah. Kita tidak sampai mengantarkan anak kita dengan istri kita itu mondok, tidak sampai. Tidak sampai dikirim kemana gitu untuk berjuang, tidak sampai. Istri kita sudah ada di rumah kita dengan rumah yang cukup.
dengan kenikmatan yang sudah memadai. Cuma kita harus tegas bermusyawarah untuk menegakkan pekerjaan-pekerjaan yang harus diciptakan di rumah kita. Kalau di rumah kita ini tertib, semua taat, masjid itu mesti ramai. Masjid itu ramai. Coba sampean kalau ikut Maulid Nabi itu di kampung saya ini loh kemarin, waktu malam Selasa yang lalu itu. Sudah saya jelaskan ini masalah pentingnya sholat. 5 menit saja saya sampaikan. Nabi Muhammad ini disiapkan oleh Nabi Ibrahim untuk bisa mengajarkan sholat. Dan Nabi Muhammad yang mengambil langsung dari Sidratul Muntaha tugas menegakkan sholat. Dan Allah yang mengajarkan at-tahiyat kepada Nabi untuk dibacakan. Begitu adzan Isya, subhanallah, yang sholat di musalla itu, karena saya ngimami di situ, ya itu saja yang sholat itu. Yang datang itu 60 orang, tapi yang sholat tetap 8 itu. Pak, ini sebentar lagi 5 menit ini sudah adzan, saya bilang. Ayo berkatnya taruh di pinggir. Loh tidak, langsung dibagi terus pulang bawa berkatnya itu. Subhanallah. Itu karena dia tidak dilatih mulai dari sejak kecil. Bukan tidak paham dia. Berarti kebiasaan itu penting untuk menjalankan ibadah ini, karena ibadah ini nanti akan mempengaruhi hati kita. Kalau hati kita ini baik, kata Nabi, semua amal manusia ini baik. Kalau hati kita buruk, semua perangai dan tingkah laku kita itu buruk. Dan hati itu lebih mudah untuk disiapkan menjadi hati yang lembut, yang baik itu kalau suka menegakkan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan nanti musala ini setelah dihidupkan lagi, ya dimakmurkan lagi, ya dibuatkan jadwal yang bagus. Jangan sampai ada pekerjaan yang tidak selesai. Kalau perlu datangnya lebih pagi sedikit, supaya kalau kita ambil 15 menit sebelum adzan sudah ada di musala, kita akan bisa mendengarkan suara adzan. Kalau kita bisa mendengarkan suara adzan, maka kita akan berdoa. Kalau kita berdoa, di situ kita akan minta kepada Allah, ati Muhammadan min wasilah. Ya Allah, berikan izin kepada Nabi nanti memberikan wasilah. Maka kita akan mendapatkan wasilah syafaat dari Nabi. Asbabnya kita berdoa setiap mendengarkan adzan. Lah kita ini kadang-kadang sudah adzan masih kadang belum selesai pekerjaan kadang juga masih ngobrolnya belum selesai dan lain sebagainya. Coba itu dilatih. Walaupun kita ini sudah milenial mungkin di umur-umur yang akhir, tapi kita masih ada kesempatan dan kita dapat suasana yang sungguh menyenangkan di kantor Telkom. Semua memadai dan ini kenikmatan. Yang di tempat lain mungkin sulit mendapatkan kesempatan yang seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini besar manfaatnya bagi diri saya untuk lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dan mudah-mudahan juga buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, dan dimanapun juga yang mengikuti pengajian ini lewat internet, umpamanya daring, mudah-mudahan juga bisa mengikuti dengan baik dan mendapatkan manfaat yang sama untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ceramah yang sangat luar biasa dari Ustadz Amin Rojab kami sampaikan. Jadi tiang utama perilaku yang perlu kita contoh dari Nabi Muhammad SAW itu selain bersabar, ikhtiar, berdoa, dan juga bekerja keras, yang paling utama adalah sholat. Karena sholat adalah tiang agama kita yang dimana dapat meluluhkan hati kita, yang dapat menuntun kita dari menuju kebaikan. Baik, di sini Ustadz, kami mohon izin, kami di sini membuka sesi tanya jawab.
yang berisikan 3 orang penanya dari rekan-rekan maupun hadirin yang hadir di sini secara offline maupun secara online. Baik, untuk rekan-rekan yang mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Amin Rojab, kami persilahkan untuk 3 orang penanya, baik secara offline maupun secara online. Monggo yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, Bapak. Waktunya. Saya mau bertanya, Ustadz, mengenai perbandingan kita yang saat ini kita di dunia itu, berapa persen kita memikirkan akhirat dengan dunia, yang idealnya itu gimana? Atau ada perbandingan yang, karena kalau kita melihat ibadah kita yang belum banyak dan maksimal itu, nanti di akhirat itu nggak kecapok katanya. Itu aja mungkin Ustaz perbandingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat Nabi yang dulu itu juga termasuk penulis kitab Al-Quran. Namanya sahabat Hanbalah radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia mengatakan, "Ya Abu Bakar, nafaqah Hanbalah." Ya Abu Bakar, Hanbalah ini sudah jadi munafik. Jangan sembarangan ya Hanbalah kalau kamu berbicara. Apa ini maksud? Begini ya, aku ini kalau sudah berkumpul di majelisnya Nabi, itu seperti melihat surga, senang gitu. Dan ingat sama Allah terus. Tapi kalau aku pulang ke rumah, ketemu istri, ketemu anak, hilang semua itu. Berarti aku ini munafik gitu. Akhirnya katanya Abu Bakar, ya sudah sama dengan aku. Tapi aku tidak bisa jawab. Ayo kita datang ke Rasulullah. Kita tanya ke Nabi. Nah ini adab. Kalau kita punya pertanyaan tidak bisa jawab, mesti kita datang ke ahlinya. Jangan dijawab kita. Nah, lalu Nabi mendapat kabar yang sama dari Hanbalah. Lalu Nabi menyampaikan sabdanya, "Ya Hanbalah, kalau kamu bisa seperti hidup kamu itu seperti di majelis taklim atau sedang beribadah dan kamu di rumah tetap seperti itu malaikat akan nunggu kamu kalau tidur untuk bersalaman. Dan sepanjang kamu berjalan itu diikuti oleh malaikat. Karena itu tidak mungkin." Lalu Nabi bersabda, "Sa'atan wa sa'atan." Ada masanya ya Hanbalah. Masanya kamu menikmati dunia ini, ya, kamu nikmati sudah. Tapi ketika kamu datang waktunya, haknya Allah, kamu penuhi segera. Penuh. Ya kita ini kalau sedang asik, umpamanya ya, lagi bercanda, ada makanan, ada minuman yang tersedia. Itu kan kita ceritanya itu, semua ada gunanya kadang cerita itu. Buang-buang waktu kita. Tapi itu bagian dari hidup yang mesti dinikmati. Tapi kalau sudah datang waktunya suara adzan, itu direncanakan dalam hidup kita ini, pertemuan kita ini menyenangkan, tapi waktunya cuma 20 menit. Coba kita disiplin itu. Karena Allah itu punya hak. Dan Allah yang memberi kepada kita ini kesenangan-kesenangan dalam hidup ini dengan mendapatkan pekerjaan yang tertib,
gajinya tidak terlambat, bisa mencukupi apa yang kita rencanakan dalam hidup. Tapi jangan sampai kita itu melupakan haknya Allah untuk disyukuri. Seperti kemarin saya dengar ceramah itu, orang mengatakan begini, sampean ini loh, kalau datang ke warung terus makan, setelah itu kamu sampean tidak bayar, dikejar enggak sama tukang, sama pemilik warung, dikejar sama satpam itu, suruh tangkap sama. Loh, Allah ini loh sudah ngasih lebih dari apa yang ada di warung itu. Tapi kamu tidak mau bayar apa sama Allah itu. Bayarannya itu bukan untuk Allah, kembali kepada diri kita. Kalau kita beribadah, menegakkan sholat itu, siapa yang tenang hatinya? Ya orang yang menegakkan sholat. Jadi kita mesti untuk belajar ini tidak bisa dipersentase. Semua pekerjaan mulai berangkat itu diniatkan ikhlas karena Allah. Makanya kalau kita belajar doa yang diajarkan Nabi setelah sholat subuh itu, Nabi tidak pernah meninggalkan doa 3 permintaan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu ini berkembang. Terus berkembang. Kita ini tidak ikut 3 bulan saja dalam masalah keilmuan teknologi. Ini terlambat. Jadi kita minta ilmu yang bermanfaat. Warizqan thayyiba, dan rezeki yang thayyib, kalau dimakan tidak menyebabkan sakit. Kan ada orang habis datang dari warung terus ke dokter. Kena kelebihan udang. Gatal semua badan. Nah, itu tidak thayyib itu. Malah mengeluarkan kos lebih besar dari yang di warung. Kita minta sama Allah yang thayyib supaya nanti ditemukan barang ini yang sesuai dengan keadaan badan kita. Rezeki itu harus thayyib. Bukan banyaknya. Bukan asal ada gitu. Tapi minta. Yang terakhir ini yang penting. Wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, terimalah semua amalku itu. Bukan kita ini dapat gaji, Bang. Itu kan cuma penghargaan dunia. Tapi penghargaan yang akan diberikan oleh Allah itu lebih besar dari itu. Kalau amal kita ini diridhoi oleh Allah. Kan kita ini bekerja ini kan menolong sesamanya. Memberi kemudahan kepada orang yang ada di rumah-rumah itu. Kalau internetnya terganggu kan lapor sama kita. Nah, kalau kita itu selalu siap, begitu dia ngasih sinyal, internet saya tidak jalan Pak, sebentar lagi kawan saya akan segera menemui Bapak. Siapkan Pak, jangan pergi kemana-mana, setengah jam kami datang. Begitu datang, setengah jam kurang 5 menit, orang itu bangga dia sama kita. Menyenangkan orang lain ini, itu Allah senang. Senang Allah. Tapi kalau kita terus ketemu pelanggan yang nggak baik, pengko itu. Jangan. Itu persentasenya kecil kok yang pengko itu. Paling 5%, sama dengan asuransi. Itu orang masuk diasuransikan mestinya. Yang pengko itu diasuransikan, paling 3-5%. Nah, jadi itu, pokoknya kita ini semua mengharapkan amal kita itu diterima oleh Allah. Sehingga yang kita dapat itu rezeki yang thayyib. Kalau diberikan kepada anak kita tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Dan insya Allah bisa lebih baik dari generasi kita. Karena nanti zamannya itu selalu berbeda. Dari itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata begini, "Alimu auladakum." Ajari anak-anak kamu. Fa'innahum makhluqun li ghairi zamanikum. Karena mereka itu adalah makhluk yang tidak sama dengan zaman kamu. Saya ingat di sini ucapan ini ketika saya masih kuliah itu. Makanya ketika saya punya anak itu, walaupun saya cuma sebagai guru saja, istri saya juga guru, tapi anak saya semua saya pesantrenkan di As-Salam di Solo. Cukup mahal waktu itu. Tapi karena saya ingin anak saya ini masuk ke zamannya itu tidak gagap teknologi gitu, tidak seperti saya.
Dan alhamdulillah ketika keluar dari situ dia enggak gagap. Masuk ke zamannya itu enak gitu. Dan saya kemarin di bandara itu sudah saya ngomong sama bagian check-in. Tolong saya enggak pakai HP ya, sulit saya. Akhirnya saya dikasih kertas. Dikasih tiket. Karena sekarang enggak boleh pakai kertas katanya. Cuma pakai HP. Lah saya sudah sulit nyari itu apa? Aplikasinya itu supaya keluar lagi itu. Sulit. Tapi anak saya alhamdulillah karena saya tahu ini memang zamannya nanti beda dengan saya. Beda. Nah, seperti itu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Bagaimana Bapak Isran? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk penanya kedua kami persilahkan. Monggo Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teknisi soundnya juga mau nanya. Ustaz, melanjutkan tadi, sebenarnya tadi saya sudah kepikiran dan ternyata langsung Ustaz sebutkan juga ucapan dari Sayyidina Ali tentang bagaimana mendidik anak sesuai dengan zamannya. Lurus juga dengan temanya mendidik generasi milenial. Saat ini informasi itu ada di mana-mana, Ustaz. Pada saat informasi itu ada di mana-mana, artinya anak itu nanti juga akan menerima informasi dari segala penjuru, tidak hanya dari orang tua, tidak hanya dari guru. Apabila anak tersebut bisa istilahnya bisa paham tabiat mencari ilmu, dia akan paham, oh ya ilmu ini untuk membuat dirinya lebih baik. Tapi ada juga anak-anak yang pada saat dia merasa mendapatkan ilmu yang sangat banyak, dia merasa jumawa dan merasa bisa jadi ada yang tidak sedikit, Papa kok update atau kurang update, Mama kok kayaknya ketinggalan zaman. Akhirnya dia merasa lebih ada egonya yang besar. Nah, pada saat seperti itu, bagaimana orang tua bisa menghadapi anak-anaknya yang istilahnya baru mendapatkan ilmu yang tiba-tiba sangat banyak di zaman yang sekarang informasi yang berada di mana-mana. Terima kasih, Ustaz. Ya, karena orang muda atau anak muda dengan orang tua itu memang bedanya itu. Kalau anak muda itu yang panjang kakinya, maka dia tergesa-gesa. Karena kaki itu tidak punya penglihatan. Tapi orang tua itu, yang panjang itu hikmahnya, ilmunya. Maka kalau kita punya anak sampai dia egonya itu yang tampil, karena mungkin dia tidak pernah dilatih dengan konsisten untuk ruku dan sujud. Karena sujud itu di samping hikmahnya memang luar biasa ya, bisa mencerdaskan otak karena darah kita bisa mengalir ke otak kita. Tapi orang sujud itu kalau sholat berjamaah, kalau kita di saf yang kedua, sujud kita itu di bawahnya apa? Kan di bawahnya pantat orang lain. Nah itu pelajaran tawadhu sebetulnya. Tapi kalau kita punya anak sudah terlambat, ya diajak musyawarah. Diceritakan bahwa kamu menjadi pinter ini karena dulu guru kamu itu tidak pernah mengenal teknologi. Tapi bisa melahirkan orang-orang yang hebat. Nah kamu sudah dikenalkan dengan teknologi, tidak boleh kamu punya ucapan ini gaptek umpamanya, gagap teknologi. Bapak ini termasuk jadul, zaman dulu sudah. Nah itu ucapan-ucapan itu kan keluar karena dia tidak punya pemahaman tentang perjalanan hidup manusia ini. Dikira orang hidup itu mesti seperti dia semua. Nggak tahu kalau kita punya bapak dulu itu
untuk beli nangka itu ya harus jalan dulu ke lereng gunung itu karena pasarnya belum ada. Nah sekarang ini orang beli nangka kan tidak perlu ke lereng gunung, di swalayan itu sudah tinggal ngambil dan tinggal makan, bukan lagi dengan bawa pisau untuk ngoncei lagi nangka. Ini kan zaman sudah berbeda. Nah, tapi itu kalau terjadi seperti itu kita punya anak, ya diajak musyawarah. Karena resiko memang, resiko punya anak jenius itu egonya tinggi. Tapi kalau anaknya tidak terlalu jenius tuh biasanya cenderung nurut. Karena dia memang tidak bisa menentukan perjalanan hidupnya ke depan yang lebih hebat. Itu resiko. Yang penting ada musyawarah di antara kita dan tidak sampai terjadi clash antara anak dengan keluarganya itu, dengan bapaknya. Karena itu resiko. Kita bersyukur saja kepada Allah dan kita bersabar, lalu anak itu mungkin sekali-sekali diajak silaturahim. Karena silaturahim ini kan diperintahkan. Disilaturahim kepada kakeknya, kepada neneknya, terus disuruh minta nasihat mamanya supaya dapat nasihat. Kalau tidak ada yang alim di antara keluarganya itu, dibawa ke rumah orang alim, ke rumah kiai, mamanya. Supaya dia itu mau menghormati orang tua. Saya kira itu. Baik, seperti itu Mas Arief. Jadi tinggal bagaimana cara kita mendidik anak kita sendiri. Baik, terima kasih Ustadz jawaban dan pertanyaan yang sangat luar biasa dari Mas Arief. Kemudian untuk penanya terakhir kami persilahkan mungkin dari mbak-mbaknya yang dari tadi udah kaum Adam, mungkin kaum Hawa ingin bertanya. Monggo kami persilahkan. Bagaimana? Apakah ada? Atau mungkin dari, kalau tidak ada dari mbaknya, mungkin dari mas-masnya, mungkin yang ingin mengeluarkan unek-unek atau pertanyaan kepada Ustadz, monggo kami persilahkan. Baik, monggo Mas. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz mengenai tadi Ustadz sudah menyinggung mengenai peran keluarga dan pendidikan di dalam keluarga untuk anak. Nah, saya ingin bertanya nih Ustadz, mungkin karena saya masih punya adik yang kecil ya Ustadz, masih SD, sedangkan orang tua udah nggak ada tuh Ustadz, dan jauh juga. Nah, gimana tuh Ustadz? Saya masih bingung bagaimana cara mendidik adik saya sedangkan ada jarak yang memisahkan dan lain sebagainya. Sedangkan saya sendiri sebagai pribadi seorang muslim juga belum terlalu taat nih Ustadz. Nah itu, iya Pak. Nah tanggung jawabnya seperti apa dan bagaimana, mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih. Ya. Segala sesuatu itu akan terjadi jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi itu kalau ada komunikasi yang baik. Kalau sampean masih bisa berkomunikasi dengan adiknya, lalu supaya dia punya pembimbing karena orang tua tidak ada, maka sampean mesti menemukan orang yang bisa membimbing dia. Dan hidup ini ada biayanya. Jangan kita anggap hidup ini tidak ada biaya. Tidak ada sekolah gratis, itu tidak ada. Kalau ada sekolah gratis, mesti yayasannya kaya itu. Lihat. Kalau orang sekolah di Telkom tidak bayar maunya, ya yang bayar siapa itu? Ya kan kantor yang bayar.
Jadi semua itu mesti ada biaya dalam hidup. Kemudian ada kesungguhan, ada ketekunan, ada upaya untuk membuat pendekatan sehingga dia itu mau berubah kepada yang lebih baik. Nah, kalau sampean sudah dapat pekerjaan dan bisa mendapat penghasilan, ya sisihkan dari penghasilan itu, umpamanya orang itu harus datang setiap sore kepada guru ngaji supaya dia dapat bimbingan di situ. Kalau dia sekolah di SD, ya bagaimana dia bisa ikut bimbingan belajar kepada guru yang ada di situ, atau orang yang lebih tua umurnya dari dia yang bisa membimbingnya. Karena ini pernah saya lakukan dulu. Saya punya ponakan itu, bapaknya itu meninggal tahun 93. Dan dia waktu itu yang paling besar, itu SMA. Tapi memang dia tidak terlalu cerdas. Tapi hubungan komunikasinya bagus. Setiap hari Selasa, tidak sekolah SMA. Ada di pasar kambing. Karena bapaknya dulu itu pedagang kambing. Nah, saya ada di Jakarta, saya bekerja waktu itu. Saya kirimin uang itu 300.000, saya suruh dia belajar, ngambil bimbingan belajar. Tapi tetap sampai sekolahnya aja itu pindah 2 kali, karena tidak naik kelas 2, boleh naik tapi kalau SMA-nya pindah lagi. Nanti kelas 3 tidak naik lagi, harus pindah lagi. Tapi saya bilang sama keluarga saya, jangan sampai dimarahi. Pokoknya jam 8 harus tidur sudah. Nanti subuh dibawa ke masjid. Sampai akhirnya sekolah sudah tidak punya kemauan, akhirnya dia pagi-pagi pakai seragam. Kenapa kamu kok mau sekolah? Katanya kakak saya yang melihara dia itu. Ya saya kemarin ke sekolah, ketemu guru BP itu. Ibu guru itu nangis, saya tidak tega. Katanya. Jadi saya mau sekolah saja. Akhirnya dia selesai kelas 3 itu lulus. Lulus berkeluarga. Sekarang ini jadi juragan kambing. Ya, kalau ngirim ke Kalimantan itu setiap bulan dia ngirim. Jadi anak itu ya asal dia jalan di relnya sesuai dengan syariat itu. Kalau sudah umurnya 18 tahun ke atas, itu dewasanya kalau anak laki itu mulai datang. Anak yatim itu, perasaan yatim dia akan hilang kalau umurnya sudah 18 tahun. Kalau masih di bawah itu, mesti dia mengganggu kita. Dan itu ujian supaya kita tidak menghardik anak yatim, karena itu dilarang dalam Al-Quran. Jadi seperti itu. Sampean harus mujahadah bersungguh-sungguh supaya adik itu tidak sampai lost generation. Negara itu paling takut kalau terjadi lost generation, generasi yang lolos. Kayak kemarin ini ada pandemi, ini ujian berat buat negara ini. Mengembalikan anak ke sekolah itu bukan masalah gampang. Karena dia biasa santai di pinggir jalan buka HP gitu. Kadang di gardu-gardu itu belajarnya di situ. Sambil tiduran, kadang banyak tidurnya dari mendengarkan apa yang ada di HP, kan gurunya tidak tahu. Nah itu sulit. Nah, tapi kalau mujahadah, karena ada ayat begini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, aku akan bukakan 1001 jalan untuk mendapatkan kemudahan. Dan sungguh Allah itu benar-benar bersama orang yang melakukan kebaikan, kebajikan. Jadi yakin kita itu. Pasti ada hasilnya. Cuma nunggu gitu loh. Nunggu takdir baik dari Allah itu atas upaya kita. Jangan menghitung-hitung apa yang sudah kita berikan. Jangan terus bengkok itu, saya sudah banyak habisnya sama dia itu. Jangan. Jangan, karena dia umurnya masih memerlukan perhatian. Saya kira itu.
Oh iya. Jadi pembelajaran sejak kecil. Satu contoh saya bawa, masuk bawah ini, saya panggil Ananda Isna. Sejak umur 1 tahun. Alhamdulillah sekarang sini nak. Saya sangat terima kasih banyak. Sudah kedua kalinya sedekah kepada yayasan kami. Semuanya yang terkumpul ini saya usahakan untuk pendidikan anak-anak kami. Langsung saja saya ingin melanjutkan surat wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa liwaqa'at Waruddaqillah durajjah Wabusatil jibalu basah Kanat habaan basah An-Naba Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. wa ja'alna nawmakum subata. Baru bangun tidur. Alhamdulillah ini sudah. Ya karena ini pandemi ini saya tidak bisa menekan anak-anak kumpul. Sering saya didatangi oleh Satpol PP. Cerita seperti itu, disebutkan seperti itu. Tidak dikumpulkan, anak ini mau jadi apa? HP. Tiga hari. Di sana anak-anak yang kami sudah menghafal sebagian itu sudah sampai 2-3 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sungguh sangat luar biasa untuk adik-adik tadi. Jadi di sini bagaimana cara mendidik anak kita itu tergantung dari bagaimana cara kita mendidik sebagai orang tua. Bagaimana cara kita menanamkan pesan moral kepada anak-anak kita agar nantinya dapat menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Baik, terima kasih kepada hadirin sekalian atas pertanyaan dan jawaban yang sangat luar biasa tadi. Semoga ceramah yang kita dengarkan dapat berguna bagi kita ke depannya, dapat kita amalkan ke depannya, dan menambah kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul kita Muhammad SAW. Baik rekan-rekan, acara demi acara telah kita lalui bersama, maka kini adalah puncak acara, yakni penutup maupun doa. Dan penutup doa kali ini akan dipimpin oleh Punten Ustadz, mohon izin untuk memimpin doa penutup. Dipimpin oleh Ustadz Amin Rojab. Kepada Ustadz kami persilahkan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, marilah kita mengakhiri majlis taklim ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum wa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan berakhirnya doa pada pagi hari ini, berakhir pula acara kita dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah dan santunan anak yatim. Di sini saya mewakili segenap panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang kami sengaja maupun kami tidak sengaja. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul salam alaikum salam salawatullah alaika aqrabul masani fahazarul yumni واستغفروا بجمالي فقد في حسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا عيني مرحبا مرحبا جد حسين مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا خير الدائين مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا ولنا البشرى بسعد مرحبا مرحبا مستمر ليس يوكل الله مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا